Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Fitria Herawati dengan NPM A1A022055. Nah, kali ini kita akan membahas tentang konsep manajemen pendidikan tinggi dengan dosen pengampu yaitu Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Nah, yang pertama yaitu konsep dasar pendidikan tinggi dan perguruan tinggi. Menurut penulis, pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, sarjana, magister, program doktor, program profesi, dan program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. Sebaliknya, perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi. 1. Konsep pendidikan tinggi menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 tentang pendidikan tinggi. Tujuan pendidikan tinggi adalah 1. Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik. 2. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian. 2. Konsep perguruan tinggi. Perguruan tinggi menyelenggarakan pendidikan tinggi, pembelajaran, pendidikan, serta pengabdian kepada masyarakat. Pendidikan tinggi merupakan kegiatan dalam upaya menghasilkan manusia terdidik seperti kriteria yang sudah disebutkan di atas. Perguruan tinggi dapat dibentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, dan universitas. 1. Akademi menyelenggarakan program pendidikan profesional pada satu cabang sebagai cabang ilmu pengetahuan, teknologi, atau kesenian tertentu. 2. Politeknik, yaitu menyelenggarakan program pendidikan profesional pada beberapa bidang pengetahuan khusus atau perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi. 3. Sekolah tinggi, yaitu penyelenggarakan program pendidikan akademi dan atau profesional dalam lingkup satu disiplin ilmu tertentu. 4. Institut, menyelenggarakan program pendidikan akademi atau profesional dalam sekelompok disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian. 5. Universitas, menyelenggarakan program pendidikan akademi dan atau profesional dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dana, atau kesenian tertentu. Selanjutnya yaitu penyelenggaraan pendidikan tinggi. Pedoman pengelolaan perguruan tinggi terdiri atas 2, yaitu 1. Yuridis atau hukum dan perundang-undangan yang terdiri atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Dikti, PP Nomor 4 Tahun 2014 serta Permendikti. 2. Teori-teori dan ilmu pengetahuan berupa buku dan karya ilmiah, jurnal hasil penelitian. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang pendidikan tinggi mengatur bahwa penyelenggaraan perguruan tinggi yang dilakukan oleh masyarakat haruslah berbentuk yayasan atau badan yang bersifat sosial. Nah, adapun manajemen perguruan tinggi. Menurut Indrajit dan Joko Pranoto 2006-42, ada beberapa aplikasi fungsi manajemen umum dalam manajemen perguruan tinggi, yaitu 1. Perencanaan program kerja termasuk perencanaan anggaran bukan merupakan hal baru bagi perguruan tinggi, baik perencanaan 5 tahunan maupun perencanaan tahunan. 2. Pengorganisasian. Fungsi pengorganisasian termasuk fungsi pengisian staf yang sesuai untuk setiap tugas atau kedudukan. 3. Penggerakan atau accounting. Tugas penggerakan adalah tugas penggerakan seluruh manusia yang bekerja dalam suatu perguruan tinggi agar masing-masing bekerja sesuai yang telah ditugaskan dengan semangat dan kemampuan maksimal.
4. Pengawasan. Pengawasan adalah pengamatan dan pengukuran apakah pelaksanaan dan hasil kerja sudah sesuai dengan perencanaan atau tidak. Nah, selanjutnya yaitu dimensi makna perguruan tinggi. 1. Dimensi etis. Universitas dikenal sebagai pusat kreativitas dan pusat penyebaran ilmu pengetahuan bukan demi kreativitas sendiri, tetapi demi kesejahteraan umat manusia. 2. Dimensi keilmuan. Dunia perguruan tinggi adalah dunia ilmu pengetahuan. Tujuan utama pendidikan tinggi adalah mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan dengan proses belajar mengajar, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 3. Dimensi pendidikan. Di dalam proses pembelajaran, mahasiswa diusahakan menjadi orang yang mau belajar terus-menerus. 4. Dimensi sosial. Penemuan ilmiah dan penemuan teknologi telah menciptakan pertumbuhan ekonomi dan industri yang sangat besar. 5. Dimensi korporasi. Perguruan tinggi memberikan jasa kepada masyarakat berupa pendidikan tinggi dalam bentuk proses belajar mengajar dan penelitian. Selanjutnya, perguruan tinggi dan tantangan globalisasi. Menurut Atkinson 2011, globalisasi bagi perguruan tinggi pun merupakan kekuatan yang mengubah perguruan tinggi dari suatu institusi yang memonopoli ilmu pengetahuan menjadi suatu lembaga dari antara sekian jenis organisasi yang menyediakan informasi dan dari suatu institusi yang selalu dibatasi oleh waktu dan geografi menjadi suatu lembaga tanpa batas. Dengan demikian, bagi perguruan tinggi, globalisasi berarti sebagai berikut. 1. Teknologi informasi dan komunikasi seperti internet, www menyediakan peralatan baru yang sangat ampuh dalam membentuk jaringan global untuk pengajaran dan riset. 2. Dalam lingkungan baru, suatu organisasi baik universitas maupun pemberi jasa informasi lainnya dapat memenuhi kebutuhan. 3. Universitas sudah tidak memonopoli produksi ilmu pengetahuan di perguruan tinggi dan dampak yang perlu diantisipasi dan tantangan yang perlu dihadapi yaitu sebagai berikut. 1. Tantangan pada pengelolaan yaitu setiap negara harus membuka diri seluas-luasnya terhadap masuknya perguruan tinggi, dosen, peneliti, dan sebagainya tanpa hambatan sama sekali dalam bentuk apapun. 2. Tantangan pada proses belajar mengajar. Globalisasi ternyata mengubah cara belajar mengajar dari bertatap muka dan melalui hubungan personal antara dosen dan mahasiswa menjadi hubungan maya dan non-personal melalui internet dan video jarak jauh. 3. Tantangan pada pendidikan. Nilai globalisasi seringkali menghadirkan pengetahuan dan informasi berlebihan yang tidak dapat ditangkap oleh kebanyakan yang tidak mampu pula mencerna tantangan yang menyertainya. Sehingga hidup dalam alam globalisasi merupakan resiko dan mengubah identitas seseorang, tempat tinggal, dan kehidupan masa depan. Nah, itulah materi seputar konsep manajemen pendidikan tinggi.